Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Nur Jadi Widodo selaku dosen pengampu teori kelembagaan dan sistem informasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membahas mengenai pelayanan informasi berbasis TIK. Next. Berikut anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama saya, Bagas Soyo Saputro, Afrihanifuddin, Muhammad David Iqbal Wahyudin, Tri Puspitasari, Jihan Nur Hasanah, dan Siti Fatimah. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Layanan informasi berbasis TIK. Layanan informasi berbasis TIK hakikatnya ialah integrasi sistem e-government melalui perubahan dari sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi umumnya dipakai untuk mengolah data, mencakup proses mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kemudian, informasi tersebut digunakan bagi kepentingan publik dan dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan pelayanan informasi publik dipengaruhi keterkaitan di antaranya partisipasi aktif dari seluruh komponen pelaksana, kepemimpinan, pengelolaan, yaitu pengembangan perencanaan, dan sistem pemantauan serta pendanaan. Next slide. E-government. Pemahaman mengenai e-government sangat bervariasi. Menurut World Bank yang dikutip dalam Setiadi tahun 2003, e-government didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK oleh institusi pemerintah seperti Wide Area Network, mobile computing, internet yang selanjutnya dapat mendukung transformasi hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya. Tujuannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan bisnis serta industri, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi, serta meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan. Terdapat 3 model penyampaian e-government, yaitu government to citizen atau government to customer atau G2C, government to business atau G2B, government to government atau G2G. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengertian dan manfaat pelayanan online. Pelayanan online merupakan sebuah jenis layanan yang dilakukan dengan adanya bantuan dari teknologi internet. Layanan ini dapat memungkinkan berbagai jenis urusan diselesaikan dengan mudah tanpa harus adanya kegiatan bertatap muka. Manfaat pelayanan online. Yang pertama, jangkauan pelanggan atau pengguna lebih besar. Layanan daring akan membebaskan batasan yang selama ini dimiliki oleh pasar tradisional atau layanan publik lainnya. Yang kedua, proses transaksi atau pengurusan berjalan lebih cepat. Proses transaksi atau mengurus sesuatu akan berjalan dengan cepat dan juga lebih mudah. Yang ketiga, memudahkan komunikasi dua arah. Layanan online akan memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi dua arah. Yang keempat, bisa diakses di mana saja. Layanan online bisa diakses dari mana saja, termasuk dari HP atau PC. Yang kelima, meminimalisir kesalahan. Kesalahan sering terjadi pada jenis layanan manual. Misalnya ada berkas yang hilang hingga gangguan lainnya. Next. Pelayanan berbasis aplikasi. Saat ini, dengan adanya pelayanan online berbasis aplikasi dapat memudahkan kegiatan masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan berbagai pengecekan, mulai dari mengecek berbagai fitur seperti mengecek apakah premi bulanan sudah dibayar, siapa saja anggota yang ditanggung, hingga tersedia kartu virtual. Macam-macam aplikasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, Gov2Go. Yang kedua, The Noise App. Yang ketiga, Picobar. Yang keempat, Info BMKG. Dan yang terakhir, SG Secure. Selanjutnya, pelayanan berbasis website. Website merupakan sebuah platform yang sangat dikembangkan oleh kebanyakan instansi di seluruh Indonesia. Selain itu, website digunakan oleh sebagian besar layanan jual beli dan jasa untuk digunakan sebagai tempat promosi dan agar dapat memberikan pelayanan yang dimaksudkan kepada pelanggan agar tidak mengalami masalah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep jaringan internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Untuk selanjutnya yaitu fungsi internet. Internet adalah informasi. Dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap.
Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain, dalam kurung maya, karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada 25 di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, macam-macam jaringan komputer. Untuk yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dengan jarak yang terbatas. Untuk yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Prinsipnya sama dengan LAN, hanya saja jaraknya lebih luas yaitu 10-50 km. Untuk yang ketiga, yaitu Wide Area Network atau WAN. Sistemnya sama seperti LAN, cuma jaraknya antar kota, negara, dan benua. Ini sama dengan internet. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah database. Database bisa diartikan sebagai kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa dengan menggunakan program komputer. Database ini juga bisa diartikan sebagai koleksi data yang terorganisir. Adanya data di sini juga bisa digunakan untuk mendapatkan model aspek realitas. Secara konsepnya, database ini berupa kumpulan data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Sehingga dapat diartikan pula database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang diorganisasikan beberapa menjadi banyak pengertian. Salah satunya adalah GCDate yang mengartikan bahwa database merupakan koleksi data operasional yang tak sengaja disimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Terdapat 3 jenis data yang disimpan dalam database, yaitu data input, data output, dan data operasional. Lalu next. Database pendukung layanan informasi. Layanan informasi dapat dilakukan salah satunya dengan penyampaian informasi. Layanan informasi melalui website dapat dilakukan penyedia publik untuk menyampaikan informasi. Salah satunya adalah sistem database terpadu, yang merupakan media penyimpanan data secara terpusat yang digunakan untuk mengelola dan mengetahui informasi. Sistem data terpadu dapat dilakukan dengan cara menyimpan data secara lengkap ke dalam database sehingga berdampak pada penyajian data informasi yang lebih cepat dan akurat dalam mendapatkan kembali informasi tersebut. Sistem data terpadu ini dapat meningkatkan jaminan ketersediaan data, mendokumentasikan data, dan juga mempermudah pencarian informasi. Berikut merupakan banyaknya keunggulan dari sistem data terpadu ini. Bisa dilihat ada integritas, ada keamanan, pelestarian, penggunaan lebih mudah, portabilitas, efektivitas, dan penyimpanan data. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai pelayanan informasi publik. Baik, selanjutnya mengenai pelayanan informasi publik. Pada hakikatnya, pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan fokus dan dapat menerapkan prinsip standar pola penyelenggaraan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, karena pada dasarnya pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Next. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan sebagaimana dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis aturan saluran yang tersedia. Next.
Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan yang pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Yang kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Ketiga, pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas. Dan yang terakhir, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Next. Keterbukaan informasi publik memiliki 4 asas, yaitu yang pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Yang keempat, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Next. Standar pelayanan publik. Menurut Rahmawati, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk proses pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk suatu proses pengaduan. Yang ketiga yaitu produk pelayanan, yakni hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, sarana dan prasarana, merupakan suatu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kelima yaitu biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Next. Sedangkan menurut Suryadi, kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut dengan pelayanan banyak ragamnya menurut pakar. Namun esensi pelayanan pada dasarnya mencakup 4 prinsip, yaitu cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Yang dimaksud cepat yaitu pelayanan harus cepat, pelanggan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama. Yang dimaksud dengan tepat itu pelayanan harus dilakukan sesuai aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas yang mengacu pada kompetensi petugas. Akurat, pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, dan tidak meragukan keabsahannya. Yang dimaksud berkualitas yaitu pelayanan harus memiliki kualitas sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan pelanggan, dan untuk kepentingan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang mutu pelayanan publik. Pelayanan publik dipandang sebagai representasi dari keberadaan birokrasi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pelayanan publik bersentuhan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggara pemerintah. Next. Dalam konteks pelayanan publik, sebagai penyelenggara yaitu pemerintah, khususnya instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat, perlu memperhatikan kualitas dari pelayanan publik agar mendapatkan hasil yang baik. Menurut Widodo 2001, sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayanan publik agar kualitas pelayanan menjadi baik, maka dalam memberikan pelayanan publik seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan. Yang kedua, mendapat pelayanan yang wajar. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pilih kasih. Yang keempat, mendapat perlakuan yang jujur dan transparan. Next. Penyelenggara pelayanan publik hendaknya wajib memiliki standar pelayanan dan publikasi sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang disahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus ditaati oleh pemberi maupun penerima pelayanan publik itu sendiri. Adapun standar dalam pelayanan publik meliputi
1. Prosedur pelayanan yang dibakukan dan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian. Yang ketiga, biaya pelayanan meliputi rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat, yaitu produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terakhir, yaitu kompetensi petugas yang wajib ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya yaitu prosedur pelayanan publik. Pengertian prosedur sendiri menurut KBBI yaitu spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Seperti yang dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang disahkan dalam penyelenggara pelayanan publik. Adapun menurut Mahmudi 2007 yang menjelaskan poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun standar prosedur pelayanan publik. Satu yaitu kesederhanaan. Prosedur pelayanan hendaknya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu kejelasan. Kejelasan dalam hal teknis dan administratif. Kejelasan ini penting bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang yaitu akurasi produk. Produk pelayanan publik yang diberikan harus akurat, benar, tepat, dan sah. Yang kelima yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk teknologi informasi. Yang keenam yaitu keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat dalam pelayanan. Yang ketujuh yaitu kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi informatika. Yang kedelapan yaitu kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, tempat ibadah dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu indeks kepuasan masyarakat. Menurut penggunaan aparatur negara Kemenpan nomor 25 tahun 2004, tentang penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit. Pelayanan instansi pemerintah menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran serta kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Next. Jika dibuat data indeks kepuasan masyarakat atau IKM secara periodik, maka akan memberikan manfaat yang akan membantu proses penilaian kepuasan masyarakat, seperti 1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. 2. Mungkin bisa di next, David. Oke, baik, saya ulang. Jika dibuat data indeks kepuasan masyarakat atau IKM secara periodik, maka akan memberikan manfaat yang akan membantu proses penilaian kepuasan masyarakat, seperti 1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. 2. Dapat mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan publik. 3. Dapat dijadikan sebagai bahan penetapan kebijakan. Yang keempat, dapat mengetahui tingkat kepuasan pelayanan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Next. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator yaitu Bagas. Baik, mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kiranya apa yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.